Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Gesvitain. Kali ini aku mau ngebahas atau mau nge-review dan berbagi cerita tentang perjalanan aku berjuang ingin menemukan brand-brand BP POM ternama yang cocok di kulit wajah aku gitu. Jadi pengennya itu pakai brand BP POM yang aman, yang udah ternama gitu. Tapi kulit wajahnya itu mulus licin seperti pakai krim dokter gitu. Bisa nggak ya? Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Dari beberapa bulan yang lalu aku benar-benar penasaran sama salah satu brand yang waduh kalau iklannya itu cukup bagus-bagus banget sih, dan dia itu juga mengklaim untuk memperbaiki skin barriers gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh tertarik banget sama satu brand yang cukup terkenal, bahkan di Shopee-nya itu sendiri itu ditulis Tasya Farasya approved gitu. Nah, jadi si krim ini dia itu sejenis moisturizer. Jadi si moisturizer ini itu mengklaim bisa memperbaiki skin barrier gitu. Nah, moisturizer itu adalah tadam. Ya. Jadi ini adalah Skintific 5 kali Ceramide Barrier Moisture Gel. Nah, di dalam Skintific ini untuk dari segi packaging itu aku sejujurnya jatuh cinta sekali gitu, karena memang sebenarnya aku tipe yang sangat tertarik dengan skincare dan juga tertarik dengan packaging skincare yang makin kesini tuh makin estetik, makin lucu-lucu gitu. Nah, untuk kandungannya, jadi dia ini memiliki 3 kandungan utama, yaitu hyaluronic acid, centella, dan marine collagen gitu. Pokoknya kandungannya itu untuk diri aku sendiri itu sudah aman banget gitu. Dan kalau dibilang ini produk mana sih Kak gitu, sebenarnya saat aku searching di Google ada yang bilang ini produk Kanada, kemudian sempat juga ada yang katanya produk Jerman, tapi sebenarnya dari boxnya itu sendiri ini made in PRC. Jadi PRC. Jadi PRC itu kalau teman-teman mau tahu itu adalah People's Republic of China. Jadi mungkin ya kayak kita tahu sendiri ya, bahkan sekarang laptop yang kayak Toshiba atau laptop Jepang yang zaman dulu tahun-tahun dulu tuh terkenal banget, itu semua sekarang udah made in China ya. Tapi kalau ini itu ditulisnya di situ made in PRC gitu. People's Republic of China. Nah, aku sudah pakai ini itu sudah sekitar 1 bulanan, bahkan lebih ya. Tapi kalau dibilang rutinnya itu make ini rutin di 2 minggu pertama aja gitu, 2 minggu lebih lah, di malam dan siang hari gitu. Jadi memang tipe kulit muka aku itu adalah tipe kulit muka yang cukup sensitif, kemudian berminyak, dan juga kalau nggak cocok dikit gampang banget jerawatan gitu. Nah, jadi karena ini dia itu mengklaim untuk memperbaiki skin barrier, sejujurnya aku benar-benar tertarik gitu, karena setelah aku coba cari tahu ternyata tipe kulit muka aku itu memang tipe kulit skin barrier yang bisa dibilang udah kurang baik gitu. Karena yang pertama, terkadang aku tuh mukanya itu sensitif sekali, kadang gatal-gatal gitu, kadang apa dikit gitu kayak pakai micellar water yang salah aja itu biasanya muka tuh bisa pedih dan gatal-gatal gitu. Walaupun aku dalam keadaan tidak pakai krim dokter atau krim-krim yang lain. Nah, skin barrier itu apa sih Kak? Jadi skin barrier itu adalah garda terdepan dari kulit kita nih, lapisan pelindung kulit terluar kita. Jadi kalau si pelindung kulit kita atau pelindung luar dari kulit kita ini rusak, maka kulit itu ya gampang kayak kena jerawat gitu, kemerahan, ada peradangan, ada inflamasi gitu. Nah, karena Skintific ini katanya mengandung 5 kali ceramide. 5 kali ceramide itu maksudnya mengandung 5 jenis ceramide. Jadi dia bisa memperbaiki tekstur dari si skin barrier kita tadi. Ceramide itu fungsinya adalah melindungi lapisan kulit kita itu gitu. Jadi aku mau cerita dulu nih, aku itu sudah mungkin hampir lebih dari 6 bulan tidak pakai krim, tidak pakai krim malam, tidak pakai moisturizer. Jadi kadang sesekali itu cuma pakai masker yang dijual di supermarket gitu, masker yang sekali tempel itu. Nah, jadi aku benar-benar cuma pakai bedak, terus ya facial wash gitu. Jadi benar-benar nggak ada perawatan apa-apa gitu. Selain karena saat itu hamil, kemudian menyusui, dan kemudian melahirkan dan menyusui, jadi memang untuk perawatan itu waktu emang udah nggak sempet gitu. Nah, jadi
karena aku pikir muka aku sudah lama nih lepas dari krim-krim dokter, sehingga aku berharap bahwa aku akan cocok untuk pakai ini gitu. Karena sebelumnya berjuang untuk lepas dari krim dokter itu bisa dibilang agak sulit ya. Jadi udah mau lepas terus pakai brand yang ternama, yang aman, tapi karena muka jadinya malah breakout, malah kusam, akhirnya balik krim dokter lagi gitu. Padahal sebenarnya kita tahu gitu kalau ini krim dokter nih ada hydroquinone-nya, kemudian mungkin ada steroidnya kayak gitu. Ya walaupun mungkin tidak semua krim dokter mengandung itu ya, tapi memang sebelumnya aku memakai krim, aku tuh pernah lama di salah satu klinik ternama gitu, dan di situ muka aku memang bagus banget gitu. Kemudian untuk lepas dari situ aku sudah mencoba pakai beberapa brand-brand ternama dari Body Shop, Nasivic, Innisfree, dan sebelum Skintific ini aku pakai Sambaimi. Jadi aku pakai Sambaimi itu sebelum menikah. Kemudian karena Sambaimi ngerasa nggak cocok juga nih, aku juga sempat pakai essence-nya Secret K, yang katanya itu mirip sama essence-nya SK2. Nah tapi tetap aja gitu, muka tuh nggak semulus waktu pakai krim dokter gitu. Nah akhirnya setelah sekian lama, sekian bulan aku nggak pakai apa-apa, toh juga namanya orang baru habis melahirkan ya, jadi ya udahlah, memang udah kayak gitu berat badan naik, terus habis itu ya muka udah nggak terawat lagi gitu kan, namanya punya bayi. Nah sampai akhirnya aku mulai memutuskan untuk membeli si Skintific ini gitu. Nah jadi kalau di aku, di 1 minggu pemakaian awal, Skintific ini aku pakai saat siang dan saat malam hari. Tapi dari pemakaian pertama itu memang untuk awal-awal pakai gitu, mungkin 1 jam atau sebelum 1 jam itu memang muka kelihatan glowing gitu. Jadi kayak ya ampun bagus nih, licin gitu muka. Tapi setelah mungkin masuk ke 2-3 jam kita pakai, itu kayak yang benar-benar berminyak gitu loh. Karena memang di awal aku bilang muka aku ini sensitif gitu, dan berminyak juga gitu. Nah jadi muka aku udah berminyak, terus dikasih moisturizer ini, itu jadinya kayak oily banget gitu. Tapi saat itu aku tetap berusaha untuk yakin nih, ini pasti bagus banget dah, ini coba dulu lah. Pokoknya waktu itu aku bilang aku mau habisin dulu 1 jar ini gitu. Nah kemudian di malamnya juga aku pakai gitu ya. Kalau malam sih waktu tidur nggak terlalu masalah ya, karena toh kita juga tidak begitu banyak kegiatan gitu di malam hari. Jadi paling ya tidur di kamar, kan makainya sebelum tidur gitu, dan kita tidur dan hanya di kamar, kemudian bangun buat sholat subuh, cuci muka lagi gitu. Nah tapi setelah 1 minggu pemakaian itu muncul saat itu jerawat gitu, dan jerawatnya itu bisa dibilang cukup banyak gitu. Ini ada beberapa bekasnya di sini, jadi ini ada beberapa bekas jerawatnya. Nah di sini, jadi kemarin itu sempet, ini masih ada ya, terus di sini juga ada bekas jerawat gitu, ini juga kemarin, dan di sini kemarin yang gede banget di dagu gitu. Sebenarnya aku nggak mau juga sih untuk bilang aku jerawatan karena pakai krim ini gitu, karena memang pada dasarnya tadi aku bilang kalau muka aku itu memang susah gitu dari dulu buat lepas dari krim dokter gitu. Sebenarnya bisa dibilang aku waktu hamil itu nggak pakai apa-apa, tapi aku waktu itu pakai moisturizernya Wardah yang rose. Nah terus sampai habis melahirkan, sampai anak umur 6 bulan aku masih pakai itu. Kemudian sekarang anak aku udah 1 tahun lebih, dan aku benar-benar di 6 bulan belakangan sebelum beli ini tuh aku nggak pakai apa-apa gitu. Tapi aku masih tetap terus pakai gitu, dan aku terus pakai ini selama hampir 1 bulan, atau mungkin lebih deh kayaknya 1 bulan gitu. Cuma terkadang nggak tiap hari gitu loh, kadang malam aja. Karena kalau ini dipakai siang sedangkan aku harus beraktivitas, ini tuh benar-benar bikin muka oily banget gitu. Nah cuma kalau ditanya ini bagus atau tidak, ini krim, ini moisturizer sebenarnya tuh bagus banget gitu, dari semua kandungannya bagus banget. Cuma memang sih sebenarnya kita di Indonesia katanya itu nggak butuh-butuh amat sih ceramide gitu, nggak butuh-butuh amat gimana ya, karena aku pernah baca beberapa review juga, karena katanya ceramide ini itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang tinggal di daerah-daerah dingin gitu, jadi biar kulitnya itu nggak kering gitu. Sedangkan kita kan tropis, dan kebanyakan juga muka orang Indonesia tuh ya berminyak gitu. Belum lagi karena
kita kan suka gorengan gitu kan, kalau kayak bulan puasa kemarin gitu yang namanya gorengan itu biasanya tuh jam 5 itu udah habis gitu. Sedangkan kalau nggak bulan puasa tuh sampai jam 8 malam itu gorengan di dekat rumah tuh masih ada gitu. Nah, jadi mungkin aku akan beralih ke produk Skintific yang lain gitu, karena sampai saat ini aku masih jatuh cinta dengan brand ini gitu. Jadi aku pengen coba brand yang lain dulu nih. Dan yang udah aku beli kemarin itu adalah Skintific White Truffle. Cuma aku mau pakai dulu Skintific White Truffle ini minimal 2 minggu, nanti baru setelah itu aku kasih reviewnya lagi. Nah, ini dari review dari aku untuk Skintific 5 kali ceramide, dan itu adalah sebenarnya tuh moisturizer itu ya tergantung cocok-cocokan sama kita atau enggak ya gitu. Sedangkan kalau untuk harga sih ini masih lumayan terjangkau. Ini harganya kemarin aku beli di 139.000 dengan ukuran 30 gram, dan kita makainya itu ya nggak perlu banyak-banyak juga sih gitu. Jadi sebenarnya kita pakai di beberapa titik itu sudah bisa diratakan ke seluruh wajah gitu. Nah, semoga review ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.